Oke, eh, saya diminta untuk bisa berbagi pengalaman Sabda malam hari ini bersama PDKK dari eh, Paroki Maria Bunda Karmel, dan ini pertama berjumpa dengan Ibu Bapak sekalian. Saya coba untuk eh, memahami eh, tema yang ditawarkan kepada saya, dan saya tuliskan. Saya bisa share screen sebentar untuk kita semua ya. Baik, ini kiranya tema yang malam hari ini kita mau renungkan bersama dalam persekutuan doa. Iman kokoh di tengah tekanan. Bagi saya ini sebuah tema yang sangat aktual. Apa yang sedang kita hidupi atau kita hayati saat ini, itulah ya yang mengundang kita bagaimana kita bisa mengungkapkan iman kita meskipun dalam berbagai macam tekanan, dalam berbagai macam tantangan, tapi bagaimana kita bisa menampakkan iman kita secara utuh, secara murni. Ya. Dan bacaan yang diberikan pada saya juga adalah bacaan Prapaskah, khususnya pada hari ini, kisah tentang 3 orang pemuda dari kerajaan Israel yang memberi kesaksian iman yang begitu besar dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, saya akan mulai dengan mengatakan 2 hal yang kiranya bisa membuka pikiran kita untuk bertahan dalam iman. Pertama adalah kami para imam setiap kali merayakan Ekaristi ada satu bahan yang penting, yaitu anggur. Bagaimana kita mengerti tentang proses pembuatan anggur? Anggur itu kalau zaman dulu, zaman sekarang kan dengan mesin yang canggih, cepat sekali. Tapi zaman dulu itu tempat pembuatan anggur itu bagaimana? Buah anggur itu harus diperas, dan semakin diperas ya sampai tetes air anggur yang paling terakhir itu akan menghasilkan anggur yang sangat berkualitas. Kalau hanya buah anggur saja, kita tidak bisa mendapatkan minuman anggur yang terbaik. Kemudian, kalau kita lihat misalnya dalam hal cangkir ya, cangkir yang indah. Bagaimana bisa menghasilkan sebuah cangkir yang indah? Si pembuatnya harus membakar dan membakarnya lagi, kemudian dia harus membuatnya menjadi begitu indah, ya, dan itu yang membuat kita mengagumi, wah, cangkirnya indah sekali. Tapi proses pembuatannya seperti apa? Bahan dari tanah liat itu harus dibakar dengan api yang tingkat panasnya itu sangat tinggi, sehingga menghasilkan cangkir yang indah. Kiranya 2 contoh ini yang menggambarkan bagaimana siara iman kita di dunia ini. Bagaimana pergumulan kita sebagai pengikut Kristus haruslah demikian. Berusaha untuk bertahan, atau sesuai dengan tema, harus kokoh di tengah tekanan-tekanan yang sedang dialami. Dan tekanan yang sedang kita alami saat ini adalah masa pandemi dengan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Nah, kita akan mulai dengan katekesi yang paling sederhana. Apa itu iman? Kita semua memang sudah tahu ya. Saya hanya coba untuk mengingat-ingatkan kita bahwa di dalam kitab suci saya hanya pilih 2 teks ini untuk memberikan pemahaman kita yang sama. Ketika kita mengatakan tentang iman, ya, kita bicara tentang apa yang dikatakan dalam surat kepada umat Ibrani bab 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu lalu menjadi sebuah kebajikan ilahi, theological virtue. Ya. Jadi, kalau orang mengatakan tentang iman,
pikiran kita tertuju ke sana. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Allah tidak kelihatan. Maka kita perlu iman. Ibrani memberikan satu jawaban ini. Atau dalam tulisan Santo Paulus kepada jemaat di Efesus misalnya, saya kutip di sini, sebab karena kasih karunia, rahmat, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian dari Allah. Lalu, apa yang kita pahami di sini? Iman itu adalah sebuah anugerah, sebuah kasih karunia. Tuhan memberikannya kepada setiap orang secara gratis, secara cuma-cuma. Kita tidak pernah membeli iman, tapi Tuhan yang memberikannya secara cuma-cuma kepada kita. Ini kiranya membantu pemahaman kita tentang apa itu iman dari kitab suci. Kita orang Katolik, apa kiranya yang dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik tentang iman? Saya kutip satu artikel dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1814. Di sana dikatakan begini, iman adalah kebajikan ilahi, theological virtue. Olehnya, dengan iman itu kita percaya akan Allah dan segala sesuatu yang telah Ia sampaikan dan wahyukan kepada kita. Dan apa yang Gereja Kudus ajukan supaya kita percaya atau supaya dipercayai. Karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Dalam iman, manusia secara bebas menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Kalau ada iman, kita bisa berpasrah kepada Allah. Kemudian ditambahkan begini, karena itu manusia beriman berikhtiar untuk mengenal dan melaksanakan kehendak Allah. Kalau kita punya iman, kita akan berusaha untuk mengenal, dan tidak hanya mengenal, tapi kita juga berusaha untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Maka, Santo Paulus mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman yang hidup bekerja oleh kasih. Santo Paulus menambahkan seperti itu. Nah, Katekismus Gereja Katolik juga memberikan kepada kita pemahaman tentang iman yang juga sangat indah. Lalu satu lagi, ya, pemahaman yang lain, ya, iman, ya, faith, bahasa Yunani, pistis, bahasa Latin, fides, persetujuan pikiran atau akal budi kepada kebenaran akan suatu hal berdasarkan perkataan orang lain atau dari Tuhan sendiri. Atau tadi saya singgung juga tentang kebajikan ilahi ini. Kita semua berpegang pada suatu kebenaran sebagai suatu yang pasti karena langsung berhubungan dengan Tuhan sendiri. Nah, ini adalah beberapa pemahaman, ya, tentang iman, ya. Jadi banyak kali kita bicara tentang iman, tapi kita harus samakan persepsi, ya. Iman dalam kitab suci, iman dalam katekismus gereja, dan iman dalam ajaran gereja, magisterium itu mengatakan apa. Dan kiranya itulah yang harus kita pegang pertama. Supaya ketika kita mengatakan iman yang kokoh di tengah tekanan atau di tengah badai, itu kira-kira warnanya seperti apa. Nah, dalam sejarah gereja, yang namanya iman itu selalu diuji. Saya tampilkan di sini satu kata kunci, kemartiran. Sepanjang sejarah gereja, itu yang namanya kemartiran atau orang itu berani menumpahkan darahnya karena dia mencintai Kristus. Karena dia mengimani Kristus. Maka para martir itu, ya, oleh Tertullianus, dia mengatakan begini, il sangue dei cristiani, dei martiri e seme dei cristiani. Darah dari para martir adalah benih yang baik untuk iman Kristiani. Saya sangat sepakat dengan Bapak Gereja ini, Tertullianus. Karena memang kalau
biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, tidak ada kehidupan. Dan orang-orang Kristiani pada awal gereja, mereka itu betul-betul mengikuti Yesus secara konsekuen. Siap untuk menumpahkan darah. Siap untuk mati seperti Kristus sendiri. Dan orang-orang yang mengitari Yesus, para rasul, hampir semuanya, kecuali dalam tradisi katakan hanya Yohanes yang tidak wafat sebagai martir yang menumpahkan darah. Tapi yang lain-lain, semuanya mati dengan menumpahkan darahnya. Seperti Kristus, sang guru mereka. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang iman yang selalu diuji dalam sejarah gereja, itu ada sampai kemartiran sepanjang sejarah, sampai saat ini juga. Ya, kita bisa lihat dalam konteks kehidupan kita. Masih banyak kesulitan. Kesulitan untuk mendapat izin dalam membangun rumah ibadah, doa dalam lingkungan di daerah tertentu, juga kadang-kadang diganggu, dilempari dengan batu. Penerbitan kitab suci dalam bahasa lokal, waduh, juga dihalangi misalnya, tempat ibadah yang dibakar, bahkan pembunuhan para pengikut Kristus. Itu dirasakan bukan pada zaman dahulu, sampai saat ini masih ada. Lalu satu tekanan yang nyata, ya kalau dalam sejarah gereja seperti ini, tapi pada saat ini satu tekanan yang nyata adalah masa pandemi dan tantangan iman kita. Dalam masa pandemi ini, berapa orang yang boleh katakan mengalami krisis iman? Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, kehilangan sanak saudara kita, banyak orang bertanya-tanya, Tuhan, kalau Engkau ada, kenapa Engkau biarkan segala-galanya seperti ini? Ya. Dan masih banyak pertanyaan sekitar iman kepada Allah. Maka mari kita coba belajar. Ya, apa yang dideskripsikan tadi adalah hal-hal yang umum. Mari kita coba masuk dan belajar contoh-contoh tertentu dalam kitab suci yang ternyata orang-orang beriman ini ketika mereka mengalami kesulitan, mereka tetap teguh, tetap tegar di hadirat Tuhan. Ketiga orang yang dilukiskan dalam kitab Daniel, awal kitab Daniel bab 1, bab 2, dan terutama di bab ketiga ini, yang bacaan harian dalam masa Prapaskah hari ini kita dengar dari kitab Daniel bab 3. Ada 3 sosok pemuda yang terkenal. Sebenarnya ada 4, termasuk Daniel, ya. Tapi di sini dalam kitab Daniel, dia coba untuk menampilkan 3 orang ini. Ada Sadrak, ada Mesak, dan ada Abednego. Nah, mari kita kenal satu persatu 3 pemuda yang hebat yang menjadi contoh atau inspirator untuk teguh dalam iman di bawah tekanan. Pertama, Sadrak. Sadrak itu artinya apa? Artinya orang yang lembut hati. Sadrak. Dalam bahasa Ibrani, Sadrak itu sama dengan Hanania, ya. Hanania. Hanania itu artinya pemberian atau rahmat dari Allah. Kasih karunia dari Allah itu adalah Hanania, ya. Itu Sadrak, Sadrak atau Hanania. Lalu yang kedua ada Mesak, ya. Mesak itu artinya yang menarik dengan kekuatan. Atau nama lain dari Mesak adalah Mishael. Mishael itu artinya yang seperti Allah. Kita ingat malaikat agung Michael, yang seperti Allah. Kemudian yang ketiga adalah Abednego. Abednego artinya hamba terang atau Asyariah, artinya yang ditolong oleh Yahweh. Ketiga nama, ya, kita lihat 3 nama ini punya makna yang sangat istimewa. Pemberian rahmat atau Hanania, yang seperti Allah atau Mishael, dan yang terakhir adalah Asyariah atau yang ditolong oleh Yahweh. Nah, saya coba tampilkan nama-nama ini untuk mengatakan pada kita bahwa ketiga pemuda yang dibakar hidup-hidup dalam kisah di kitab Daniel ini, mereka mempertahankan iman mereka kepada Allah yang benar,
Tapi memang dalam diri mereka sendiri, dari nama mereka sendiri, itu sudah menunjukkan keselamatan yang datang dari Allah, kekuatan dari Allah itu sudah ada pada mereka. Lihat, the grace, pemberian atau rahmat Allah yang seperti Allah dan yang ditolong oleh Allah. Allah hadir dalam ketiga pemuda ini. Jadi itu sebabnya membuka pikiran kita bahwa ketiga pemuda yang digambarkan beriman ini, ya, pada dirinya sendiri itu Tuhan juga hadir dan turut bekerja untuk menyelamatkan mereka. Nah, ketiga pemuda ini dalam kisah lengkapnya adalah bahwa ketiga pemuda Israel ini mereka berasal dari kerajaan Yehuda. Mereka dicari, ya, dan mereka dibawa bersama Daniel untuk bekerja di Babel sekitar abad ke-6 sebelum kelahiran Kristus. Mereka adalah orang muda dari kerajaan Yehuda yang punya kualitas tertentu. Dari banyak kualitas, saya hanya ambil beberapa contoh ini. Hidup mereka adalah kudus tanpa celah. Mereka berperawakan yang baik. Mereka itu punya hikmat, punya kepintaran tersendiri. Dan ketiga pemuda, termasuk Daniel, itu mereka, ya, Sadrak, Meshach, dan Abednego, dan Daniel, mereka itu punya prinsip. Prinsipnya apa? Mereka tidak akan menajiskan dirinya dengan santapan dari sang raja, Nebukadnezar. Maka mereka diberi makanan raja, tapi mereka tidak mau makan, tidak mau minum anggur yang diminum oleh raja. Apa yang mereka makan? Mereka hanya makan sayuran. Dan ternyata setelah 10 hari, mereka begitu sehat. Ya. Raja Nebukadnezar lalu pada suatu hari membuat patung emas, tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Lalu dia meminta semua orang untuk bisa menyembah patung itu. Kalau orang mau mendengarkan bunyi sangkakala, bunyi seruling, bunyi gambus, bunyi kecapi, rebab, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian yang lain, ada satu syarat. Syaratnya adalah orang-orang itu harus menyembah patung buatan Nebukadnezar. Kita lalu teringat pada kisah dalam Perjanjian Lama, ketika Musa masih ada di puncak Gunung Sinai, dan orang-orang Israel di kaki Gunung Sinai itu membuat patung emas juga, kemudian mereka menyembah. Ini kiranya diulangi lagi, ya. Dan kalau dalam dunia Perjanjian Lama sebelumnya, ya, itu nenek moyang mereka boleh menyembah patung emas yang kemudian nanti dihancurkan oleh Musa, dicampur air dan suruh mereka minum semua. Tapi ketiga pemuda ini, ya, ketika disuruh untuk menyembah, mereka tidak mau. Ya. Kenapa? Karena mereka itu hidup tanpa celah di hadirat Yahweh. Ya. Maka ketika mereka dipaksa, mereka tidak mau. Maka hukumannya adalah apa? Nebukadnezar mengatakan, barang siapa tidak menyembah, maka ia akan dimasukkan ke dalam dapur atau tanur api. Dan ketiganya dimasukkan dalam api yang menyala-nyala. Kita bisa lihat dalam gambar ini. Api yang menyala-nyala dan panasnya itu dikasih 7 kali lipat. Wah, itu benar-benar sangat panas. Dan apa yang terjadi bagi mereka? Ternyata sambil mereka dalam tanur api ini, Nebukadnezar kaget ketika melihat di tanur api ini, selain ketiga pemuda, ya, 1, 2, 3, ternyata ada satu di tengah yang tampaknya sangat berbeda. Nebukadnezar mengatakan, dia itu seperti anak dewa. Atau seperti, kalau dalam bahasa rohaninya, seperti malaikat utusan Tuhan yang datang untuk menyelamatkan ketiga pemuda yang tidak mau menajiskan diri karena ajakan dari Raja Nebukadnezar. Apa hasilnya? Ketika Nebukadnezar melihat ketiga pemuda yang dibakar ini, badan mereka tidak terbakar, bahkan mereka jalan senang-senang di dalam tanur api. Lalu Daniel bersaksi di Daniel bab 3, 28 dan 28 sampai 30. Saya bacakan. Terpujilah Allahnya Sadrak, Meshach, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang
telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Syadrak, Meshak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Bahkan ending yang bagus adalah Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan tinggi kepada Syadrak, Meshak, dan Abednego di Babel. Kita mendengar kisah ini luar biasa. Dia pemuda yang bertahan dalam iman ketika disuruh menyembah patung emas. Tadinya disuruh makan makanan raja, mereka tidak mau menajiskan diri. Disuruh menyembah juga, mereka tidak mau, karena mereka punya prinsip. Hanya mau menyembah Allah yang benar. Titik. Maka mereka bersedia dibakar hidup-hidup. Mereka tidak takut. Dan happy ending. Pada akhirnya, Nebukadnezar juga mengakui Allah atau Yahweh yang diimani oleh ketiga pemuda ini. Lihatlah. Kalau saja kita adalah ketiga pemuda ini, mungkin banyak di antara kita yang sudah lari tunggang langgang. Sudah lari meninggalkan iman mereka. Dalam sejarah gereja, tidak hanya ketiga pemuda ini yang kita temukan dalam kitab suci. Saya kasih satu contoh lain adalah Santo Polikarpus dari Smyrne. Uskup yang hebat ini, ketika dia diminta untuk menyembah berhala juga, apa yang dikatakan oleh Santo Polikarpus kepada prokurator? Selama 86 tahun, aku telah mengabdi kepada Kristus, dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci Raja, yaitu Kristus sendiri, yang telah menyelamatkanku? Ini perkataan yang luar biasa dari Santo Polikarpus. Dan luar biasa. Ya, luar biasa Santo Polikarpus. Dia kemudian juga dibakar hidup-hidup. Orang setua ini usia 86 tahun, tapi bahkan di dalam api, dalam kobaran api itu, dagingnya itu kelihatan keemas-emasan. Tubuhnya tidak terbakar. Sampai seorang algojo akhirnya menebas leher dari Polikarpus. Jadi tidak hanya tiga pemuda dalam tanur api, tapi dalam sejarah gereja, orang seperti Polikarpus juga memberikan satu kesaksian yang luar biasa. Selama 86 tahun, aku telah mengabdi kepada Kristus, dan ia tidak pernah menyakitiku. Maka bagaimana saya dapat mencaci Raja atau Kristus yang telah menyelamatkan saya? Wah, lagi-lagi andaikan kita adalah Polikarpus, apa yang kita bisa lakukan ketika kita dalam bahaya? Ada yang mungkin bisa menjadi Polikarpus, ada yang mungkin lari tunggang langgang, orang PDKK sekalipun, ya, orang PDKK sekalipun yang mengaku adalah mereka tukang pendoa, tapi ketika menghadapi kemartiran seperti ini, siapa yang berani? Nah, ini challenge untuk kita sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Maka, Ibu Bapak Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Saya coba menampilkan 3 ayat kitab suci yang kiranya membuat kita berefleksi bersama. Yang pertama, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. You mau punya iman? Boleh. Silakan kembali ke kitab suci. Titik. Ya. Kalau mau punya iman, kembalilah ke kitab suci. Tidak kembali ke yang lain-lain. Ya. Tidak kembali ke yang lain-lain. Tapi kembalilah ke kitab suci. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Oleh pribadi Kristus yang adalah sabda hidup. Silakan akrab
Bersahabatlah dengan kitab suci supaya Anda bisa bertumbuh dalam iman. Dalam persekutuan doa, kita bersekutu untuk berdoa bersama. Dan kita bisa berdoa kalau kita punya iman. Kalau tidak punya iman, kita tidak bisa berkumpul untuk berdoa. Itu sangat sederhana. Dan kalau kita bisa punya iman, silakan kembalilah ke kitab suci. Akrablah dengan kitab suci, sehingga Anda bisa bertumbuh. Santo Hieronymus mengatakan, orang yang tidak mengenal kitab suci, dia juga tidak akan mengenal Kristus. Jadi kalau kita bangga sebagai pengikut Kristus, apalagi masuk dalam satu kelompok kategorial PDKK seperti ini, silakan akrab dengan sabda Tuhan hari demi hari. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan dalam iman? Saya kutip Santo Paulus, 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Lagi-lagi, kitab suci tetap menjadi pegangan kita. Apa yang diajarkan oleh para rasul, itu yang diwariskan dalam gereja, dan marilah kita berpegang pada tradisi gereja kita. Dan itu satu kehebatan dari gereja kita, gereja Katolik. Satu lagi dari Santo Yakobus yang terkenal. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa bertahan di tengah tekanan, bukan hanya sesuatu yang kita katakan, tapi kita bertahan dalam tekanan dengan kesaksian hidup yang nyata. Selama masa pandemi ini, ya, apa yang kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita sungguh beriman. Tidak hanya hal-hal yang tidak kelihatan, tapi ada juga hal-hal yang kelihatan. Ada satu prinsip, sharing is caring. Berbagi itu sebuah tanda kepedulian. Itu salah satu. Kita bicara tentang perbuatan baik. Anda beriman? Ya. Bagaimana Anda melihat dalam APP kita, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang difabel, apa yang kita bisa bantu? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kita harus menunjukkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Maka sebagai peneguhan bagi kita, yang pertama adalah saya teringat pada Santo Paulus ketika dia menulis kepada umat di Roma, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ternyata hal-hal yang mengancam kehidupan iman kita, kalau kita baca dalam Roma, bab 8 ayat 34-39, di sana ada deskripsi yang jelas. Pedang tidak. Tidak ada suatu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ibu Bapak Saudara sekalian, tadi saya mulai pengajaran ini dengan mengatakan bahwa sama seperti anggur, kalau mau menjadi anggur yang murni, anggur yang enak, anggur itu merelakan diri untuk diperas, akhirnya menjadi minuman anggur. Cangkir atau hiasan apa yang indah, itu harus dibakar dan menjadi hiasan yang indah. Iman Kristiani itu diuji dengan berbagai macam tekanan, dengan berbagai macam hal yang menakutkan, bahkan nyawa menjadi harganya. Dan kalau kita bisa bertahan, kita menang. Dan Santo Paulus mengatakan, kenapa kita menang? Ya, karena Kristus. Karena kasih Kristus. Kita lebih dari pemenang. Roma bab 8 ayat 37. Jadi ketika ada kesulitan, jangan cengeng, jangan ngeyel.
Tapi orang yang beriman itu selalu berprinsip, saya lebih dari pemenang. Yang kedua, dalam masa pandemi, kita semua digoda untuk jatuh dalam satu dosa, yaitu tidak percaya pada Tuhan. Kita krisis iman. Orang PDKK sekalipun krisis iman. Kita harus jujur. Ya. Ketika ada saudara-saudara kita, sahabat kenalan kita yang menjadi korban COVID, atau sakit penyakit yang mereka alami dan meninggal dunia, atau mereka yang meninggal secara tragis, kita bisa krisis iman. Kita tidak bisa berbohong. Kita juga sama dengan orang-orang dalam kitab Perjanjian Lama yang protes kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau sedang tidur? Kalau engkau ada, kenapa engkau membiarkan kami merana di Babel? Bukan Bangka Belitung ya, Babel. Ya, di Babilonia. Dan Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, I will never forget you. Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berada dalam tangan Tuhan, tapi kita sedang lupa bahwa kita berada dalam tangan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan lupa pada kita. Tidak. Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Tuhan tidak pernah tidur. Aku tidak akan melupakan engkau. Kenapa? Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Betapa Tuhan mencintai kita apa adanya. Kalau kita memperhatikan telapak tangan kita, dan kita coba masuk dalam perkataan Nabi Yesaya ini, betapa mulianya kehidupan kita. Tuhan memandang kita dan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Allah macam apa lagi yang mau Anda imani? Kalau Allah yang hebat seperti ini. Dan yang terakhir adalah, Santo Petrus menghibur kita semua ketika kita dalam kesulitan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita tidak bisa mengubah dunia dengan diri kita sendiri. Dalam Injil Yohanes, bab 15 ayat 5, Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini, Sine me nihil potestis facere. Terlepas dari aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Kamu tidak bisa buat apa-apa. Maka ketika kita mengalami kesulitan, godaan dalam iman kita, kita berada dalam tekanan, serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Saudara-saudariku, mari kita belajar. Ya, kita belajar dari 3 pemuda dalam tanur api, yang menunjukkan iman mereka yang begitu hebat, yang menggoda kita untuk setia dalam kehidupan iman kita. Kita sungguh Kristiani kalau kita bisa berkorban. Kenapa? Karena Yesus yang menjadi guru kita. Yesus yang menunjukkan teladan, yang mengajari kita untuk bertumbuh dalam iman seperti itu. Tuhan memberkati kita semua.